Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong bantuan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil, semuanya nihil ya. Jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya masih dalam kondisi sehat. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini dari rumah ke sekolah dengan suasana hati yang bagaimana? Apakah gembira, sedih, galau, ngantuk? Ya, coba minta tolong di scan QR-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian scan QR yang ada di layar. Minta tolong ya, masing-masing diisi satu kata atau dua kata yang mewakili perasaan kalian. Silakan diisi. Ini kata yang di tengah itu yang menunjukkan dominan dari jawaban kalian pada pagi hari ini ya. Saya harap sesuai dengan apa yang kalian tuliskan dalam kondisi senang. Jadi dari rumah ke sekolah dalam kondisi senang yang gembira. Tidak ada yang sedih ya, karena semuanya dalam kondisi sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita breaking dulu. Kita tebak kata dulu ya. Perhatikan, di sini ada gambar, ada 3 gambar. Coba kalian tebak apa kata yang bisa dilihat dari gambar tersebut. Imajinasi. Dia lanjut kata berikutnya. Main bareng ya. Jadi di sini ada gambar mata, kemudian tanya dicoret, kemudian dan seterusnya akan menghasilkan sebuah kata yaitu main bareng. Coba minta tolong kalian berdiri. Berdiri, kita bikin dulu. Berdiri. Kalau nanti saya bilang pagi ya. Kalau nanti saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang malam, maka tepuk tangannya setengah kali. Berarti tidak ada suara. Jadi mau tepuk nggak jadi. Gitu ya. Siap? Siap. Bisa kita mulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam. Masih ada yang tepuk? Siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali. Perhatikan semuanya. Pernahkah kalian buat mie instan? Bagaimana cara membuatnya supaya mie yang dihasilkan itu kenyang, enak? Ada waktunya nggak? Kalian kira-kira? Nggak ada. Misalnya bedanya buat mie instan goreng sama rebus pasti beda ya. Kalau bedanya apa? Gimana? Kalau mie goreng airnya nanti dibuang. Kemudian kalau mie rebus tidak usah dibuang. Nah, kemudian kalau kalian punya banyak PR dari guru, Bapak Ibu guru, bagaimana cara mengatur waktunya supaya tidak keteteran? Gimana caranya? Dikerjakan apa dulu? Sesuai harinya, ya toh? Misalnya besok hari Jumat, misalnya ada PR apa? Misalnya matematika. Ya kalian kerjakan dulu ya bagian PR untuk hari besok. Gitu kan? Untuk yang PR hari Sabtu bisa dikerjakan nanti setelahnya, kan gitu. Jadi minimal kalian itu mengatur waktunya itu tidak secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, kalau kalian lihat postingan, misalnya di medsos, di Instagram, di TikTok yang lagi viral, apakah kalian langsung mempercayainya? Tidak. Kenapa alasannya? Tahu dulu. Tahu dulu siapa yang
pasti ada sisi lainnya ya. Jadi kita tidak boleh mempercayainya secara langsung. Jadi harapannya hari ini kalian nanti bisa belajar. Jadi kalian itu tidak hanya main HP sembarangan ya. Jadi kita bisa tahu cara berpikir seperti komputer. Bagaimana berpikir seperti komputer nanti kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dan nantinya kita harusnya bisa menggunakan teknologi dengan bijak ya. Jadi kita harus bisa menjadi pengguna digital yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen utama berpikir komputasional dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, berpikir komputasional itu apa? Jadi berpikir seperti layaknya komputer. Kenapa komputer itu bisa pintar? Karena apa? Karena ada manusia di balik layarnya. Berpikirnya itu gimana? Yaitu menyelesaikan masalah secara teratur, kemudian logis dan bertahap. Nah, ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, apa aja? Bisa dibaca? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, ini yang keempat, algoritma. Jadi ada 4 konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bisa kita lihat. Nah ini, dekomposisi. Dekomposisi yaitu adalah memecah masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian misalnya hari Jumat kemarin ya, yaitu kegiatan kebersihan kelas. Apakah dibentuk kelompok seperti ini? Ada yang menyapu, ada yang mengepel. Sudah dibentuk seperti itu? Sudah. Berarti secara tidak langsung kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Yang kedua, pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Kemampuan untuk melihat hal-hal yang mirip atau berulang dalam sebuah masalah. Contohnya yang kalian lakukan tadi malam, yaitu apa? Mengenali jadwal pelajaran tiap hari. Jadwalnya hari Rabu misalnya ada pelajaran PJOK. Jadi apa yang harus kalian lakukan malam harinya itu? Menyiapkan apa? Menyiapkan baju, seragam, olahraga. Kemudian kita lanjut ke literasi digital. Apa itu literasi digital? Minta tolong kasih dibacakan dengan suara yang keras biar teman-temannya kedengaran. Literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi dan internet dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Jadi kita gimana caranya sebagai pengguna digital harus bisa menggunakan teknologi dan internet dengan apa aja? Bijak dan bertanggung jawab. Jadi, nah coba bersama-sama ya. Yang pertama, bisa dibaca? Kelihatan dari belakang? Yang pertama, menyebarkan pesan dari grup WA tanpa mengecek kebenarannya, yes or no? Ya. Menulis komentar kasar di postingan teman, yes or no? Nah sekarang, nah ini waktunya diskusi. Jadi nanti kalian berkelompok depan
memberi satu contoh yang kalian temukan dalam aktivitas sehari-hari. Sekarang algoritma ya. Jadi kamu tuliskan 3 langkah-langkah mau misalnya buat kopi. Ya, selesai. Sekarang minta tolong kelompoknya Arga yang maju untuk presentasi. Yuk ke depan, satu kelompok maju ke depan kemudian mempresentasikan hasilnya. Ayo Arga, udah bintang, Nafes. Yuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Suaranya yang keras ya, kalian. Yang lain coba perhatikan di depan dulu. Coba yang lain. Halo. Lihat ke depan dulu, temannya mau presentasi. Nah, udah. Silakan presentasi, perkenalkan dulu kalian, kelompok kalian, kemudian baru dibacakan hasilnya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk hasil pekerjaannya dikumpulkan ke depan, perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Yuk, silakan dikumpulkan. Kelompoknya Citia, yuk. Kita waktunya main. Jadikan semuanya kembali ke depan. Ya. Tetapi masih berkelompok ya. Nah, depannya ke depan aja. Nah, waktunya main. Silakan nanti saya lihatkan dulu aturan mainnya. Ya. Nanti masing-masing kelompok memperebutkan siapa perwakilan yang akan maju ke depan nanti dapat nilai tambahan. Gitu ya. Nah ini namanya adalah block league games ya. Block league game ini bisa mengasah kalian berpikir komputasional ya. Jadi tadi kalian bisa menerapkan berpikir komputasional dalam bentuk permainan. Kalian bisa mengaksesnya lewat HP kalian. Coba ketikkan di HP kalian, ketik block league games. Coba semuanya ketik block league games seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita mulai ya. Misalnya kita mau yang mes atau labirin ya. Nah ini bahasa Indonesia bisa disetel dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kalian belum paham, ini bisa diatur menjadi bahasa Indonesia. Nah ini ada bergerak maju, belok kiri, belok kanan. Nah saya kasih contoh level 1 sampai level 3. Nanti silakan level 4 kalian diskusikan beserta teman kelompok kalian. Nanti maju ke depan cepet-cepetan ya dengan menekan bel ini ya. Ini ya. Jadi nanti cepet-cepetan. Kita kasih contoh yang pertama. Ini berapa langkahnya? Berapa langkah ini supaya orangnya bisa masuk ke tempat tujuan? 2 langkah.
maju. Belum berhasil ya. Siapa yang mau maju lagi? Nirwan tadi, yuk Nirwan coba melengkapi hasilnya dari Aditya. Belum nih Mas. Dihapus semuanya aja, dihapus semuanya. Berhasil ya. Nah, tepuk tangan untuk Nirwan. Siap ya, jadi nanti bisa dicoba lagi di rumah ya. Bisa diakses lewat HP kalian masing-masing, gitu ya. Anak-anak, waktunya setelah ini kita kuis ya. Silakan di scan QR-nya. Nanti akan muncul tampilan kuisnya di HP kalian masing-masing. Bisa lihat di sini hasil dari pekerjaan kalian bisa dilihat ke layar. Firdaus, mana Firdaus? Tunjuk tangan. Firdaus, benar 5 ya tadi. Dapi mana Dapi? Benar 5. Nah, berarti kalau benar 5 nilainya